Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nela Agustina dengan NIM C1D1220029. Sekarang saya akan menjelaskan tugas Cyber Security Management. Yang pertama, jenis-jenis firewall manajemen dan perbedaan fungsinya. Yang pertama ada firewall manajemen lokal, dilakukan secara langsung pada perangkat firewall. Biasanya melalui antarmuka baris perintah atau CLI atau konsol web. Kelebihannya, memberikan kontrol penuh atas pengaturan firewall dan cocok untuk pengguna berpengalaman. Sedangkan kekurangannya, membutuhkan keahlian teknis untuk mengkonfigurasi serta sulit untuk mengelola jaringan besar. Yang kedua ada firewall manajemen berbasis cloud. Dilakukan melalui portal web atau aplikasi yang disediakan oleh vendor firewall. Kelebihannya, mudah digunakan dan diakses dari mana saja, cocok untuk mengelola jaringan besar. Sedangkan kekurangannya, membutuhkan koneksi internet untuk mengakses portal web serta kontrol atas pengaturan firewall mungkin lebih terbatas. Yang ketiga, ada firewall manajemen terpusat. Menggunakan perangkat lunak manajemen firewall khusus untuk mengelola beberapa perangkat firewall secara terpusat. Kelebihannya, menyederhanakan pengelolaan jaringan yang kompleks, memungkinkan penerapan kebijakan firewall yang konsisten di seluruh jaringan. Sedangkan kekurangannya, membutuhkan investasi dalam perangkat lunak dan pelatihan tambahan serta kompleksitas yang lebih tinggi. Yang keempat adalah firewall manajemen hibrida, yaitu menggabungkan beberapa jenis firewall manajemen seperti lokal, cloud, dan terpusat. Kelebihannya memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar dan memungkinkan memilih pendekatan terbaik untuk setiap bagian jaringan. Sedangkan kekurangannya, kompleksitas yang lebih tinggi untuk implementasikan dan dikelola serta membutuhkan keahlian teknis untuk mengkonfigurasi dan memelihara. Best practice dalam pengelolaan firewall management. Pertama, membuat kebijakan firewall yang jelas dan konsisten. Yaitu kebijakan firewall harus mendokumentasikan jenis lalu lintas, apa yang diizinkan dan diblokir, serta kontrol keamanan apa yang diterapkan. Yang kedua, melakukan audit firewall secara berkala. Audit firewall harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan firewall masih berlaku dan efektif. Yang ketiga, memperbarui perangkat lunak firewall secara teratur. Perangkat lunak firewall harus diperbarui secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan. Keempat, melatih staf tentang firewall manajemen. Staf harus dilatih tentang cara mengelola firewall dengan benar, termasuk cara mengidentifikasi dan menanggapi insiden keamanan. Yang kelima, memantau aktivitas firewall. Aktivitas firewall harus dipantau untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, 5 perusahaan ternama di bidang firewall, manajemen, dan profilnya. Ada Palo Alto Networks. Didirikan pada tahun 1999, Palo Alto Network adalah pemimpin global dalam solusi keamanan jaringan. Perusahaan ini terkenal dengan firewall generasi berikutnya yang menggunakan teknologi inovatif untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman, termasuk malware, ransomware, dan phishing. Beberapa produknya yaitu Palo Alto Network PAN-US, yaitu keamanan jaringan yang terintegrasi yang mencakup firewall, pencegahan intrusi, dan manajemen ancaman lanjutan. Ada Prisma Cloud, yaitu platform keamanan cloud yang menyediakan visibilitas dan kontrol keamanan untuk aplikasi dan data di cloud. Selanjutnya ada Fortinet, didirikan pada tahun 2000, yaitu penyedia solusi keamanan jaringan dan keamanan cyber terdepan. Perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk keamanan termasuk firewall, switch jaringan, dan solusi keamanan endpoint. Produknya yaitu FortiGate, yaitu generasi berikutnya yang menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai ancaman, serta ada FortiSwitch, switch jaringan yang aman yang mengintegrasikan fungsi keamanan dengan konektivitas jaringan.
Selanjutnya ada Cisco System. Didirikan pada tahun 1984, Cisco System adalah raksasa teknologi global yang menawarkan berbagai macam produk jaringan dan solusi keamanan. Perusahaan ini adalah pemimpin pasar dalam firewall next generation dan solusi keamanan jaringan lainnya. Terdapat beberapa produknya yaitu Cisco Firepower Management Center, platform manajemen keamanan terpusat yang memungkinkan organisasi untuk mengelola dan memantau semua perangkat keamanan Cisco mereka. Selanjutnya ada Cisco ASA Firewalls, yaitu generasi berikutnya yang menyediakan perlindungan komprehensif terhadap berbagai ancaman. Selanjutnya ada Checkpoint Software Technology. Didirikan pada tahun 1994 sebagai penyedia solusi keamanan siber terkemuka yang menawarkan berbagai macam produk keamanan termasuk firewall, VPN, dan solusi manajemen keamanan. Terdapat beberapa produknya. Yang pertama ada Checkpoint Quantum Security Gateway, yaitu platform keamanan terintegrasi yang mencakup firewall, pencegahan ilustrasi, dan manajemen ancaman lanjutan. Kedua ada Checkpoint Harmony, yaitu platform keamanan cloud yang menyediakan visabilitas dan counter keamanan untuk aplikasi dan data di cloud. Selanjutnya ada kejahatan cyber di firewall manajemen dan contohnya. Terdapat 4 kejahatan. Yang pertama pencurian data. Rarantas dapat mengeksploitasi kerentanan dalam firewall untuk mencuri data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, atau rahasia dagang. Contohnya, pada tahun 2021, peretas mengeksploitasi kerentanan dalam firewall SolarWinds untuk mencuri data dari ribuan organisasi, termasuk pemerintah dan perusahaan besar. Yang kedua ada penginstalan malware, yaitu peretas dapat menggunakan firewall mendistribusikan malware ke perangkat jaringan. Contohnya, pada tahun 2017, peretas menggunakan firewall yang terkompromi untuk menyebarkan malware WannaCry yang menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Yang ketiga ada pengambilan alih perangkat. Peretas dapat mengeksploitasi kerentanan dalam firewall untuk mengambil alih perangkat firewall dan menggunakannya untuk meluncurkan serangan lebih lanjut ke jaringan. Contoh kasusnya, pada tahun 2018, peretas mengambil alih firewall di beberapa router mikrotik dan menggunakannya untuk menambah cryptocurrency. Yang keempat ada kasus perusakan jaringan. Peretas dapat menggunakan firewall untuk melancarkan serangan di US atau distribut denial of service atau DDoS untuk membuat jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Contohnya, pada tahun 2016, peretas menggunakan botnet untuk meluncurkan serangan DDoS terhadap DIN, penyedia layanan DNS yang menyebabkan pemadaman layanan di banyak situs web terpopuler. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.